Selamat siang, namo saya Ngadi Budaya, namo budaya. Hari ini kita berjumpa lagi setelah beberapa minggu kita libur. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran tentang umat Buddha. Nanti kita akan lihat ada beberapa umat Buddha, ada klasifikasi untuk umat-umat Buddha. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali pelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan nama Karapata. Saya yang mimpin ya, gantian ya. Karena biasanya kalian terus. Sekarang gantian saya yang mimpin ya. Oke, akan saya pimpin ya. Silakan semua tangannya beranjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, siapa yang pandai gambar ya? Ada yang pandai menggambar nggak? Ada nggak? Kalau ada yang pandai menggambar, nanti akan saya ikutkan lomba menggambar tingkat nasional di tahun depan. Kira-kira siapa yang bisa menggambar? Ada yang bisa? Teman-teman kalian ada yang bisa menggambar? Nanti lombanya, ini kemungkinan besar nanti dari Takengon akan dipilih satu orang untuk mengikuti lomba menggambar, lomba antar siswa yang beragama Buddha tingkat nasional. Tapi harus bisa menggambar. Kalau nggak bisa menggambar, nggak akan dipilih. Jadi kalau bisa menggambar nanti tahun depan, dan lombanya itu online, lombanya online. Kalau nggak online, lombanya itu di Pekanbaru. Karena ini masih masa pandemi, jadi lombanya online. Nanti kita coba cari ya, siapa yang pandai menggambar. Menggambar ya, bukan mewarnai. Kalau mewarnai kan semua bisa, tapi menggambar. Nah, kalau nanti ada, kalian kasih tahu ya, hari Minggu nanti coba saya akan cari-cari. Oke, kita masuk ke pelajarannya langsung ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelompok agama Buddha. Saya share. Kalian boleh buka buku paket kalian masing-masing. Buku paket kalian ada di halaman 50 berarti ya. Ada di halaman 50. Kalian juga bisa lihat di layar HP atau layar apapun yang di depan kalian. Yang akan kita pelajari, kita sekarang sudah masuk di bab 4 tentang kelompok umat Buddha. Yang kalian ketahui kelompok umat Buddha itu ada berapa coba? Kalian termasuk kelompok umat Buddha yang mana? Kalian itu umat Buddha yang apa itu? Bante atau siapa kalian itu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Kelompok umat Buddha, kenapa kok umat Buddha dikelompok-kelompokkan? Jadi umat Buddha itu dibagi secara besar, dibagi menjadi dua bagian, menjadi dua kelompok besar. Nah, siapakah kita? Kita termasuk dalam kelompok apa? Saya dan kalian itu masuk di kelompok apa? Nanti akan kita cari tahu. Di buku paket kalian kan fotokopian, jadi warnanya kan hitam putih ya. Nah, nanti coba kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya tunjukkan ya. Kita akan coba belajar. Di buku paket kalian itu nanti kalau kelihatan jelas, boleh kita akan mulai belajar dengan kalian mengerjakan beberapa jawaban ya. Oke, saya akan mulai dari sini ya.
kita akan belajar tentang kelompok-kelompok umat Buddha. Ini kalian bisa kelihatan nggak? Saya besarkan dulu ya. Oke, udah saya besarkan. Pasti sudah kelihatan ya. Oke, ini saya besarkan lagi. Oke, gambar yang di sebelah sini, bisa kalian lihat? Gambar yang di sebelah sini itu disebut para samanera. Para samanera itu adalah calon bante. Para samanera itu adalah calon bante atau calon biku. Kalau yang di sebelah sini, ini adalah para biku. Biku adalah orang yang awalnya dari samanera, setelah ditabiskan, baru menjadi seorang biku. Kalian kemarin kan sudah belajar tentang cara pentabisan kan? Cara pentabisan ada dua, secara langsung oleh Sang Buddha dan juga dengan mengucapkan kata-kata. Tetapi pada saat ini yang dilakukan untuk cara pentabisan biku adalah cara yang kedua, tidak secara ehi biku. Terus kalau yang gambar ini, gambar 4.3, kalau kalian juga bisa lihat di buku paket, ini adalah gambar para pandita. Para pandita itu seperti apa? Nanti saya akan kasih tahu ya. Terus yang sebelah sini adalah para umat Buddha. Nah, kalian dan saya itu termasuk apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Kenapa ada pandita? Kenapa ada umat Buddha? Terus kenapa ada upasaka? Kenapa ada upasika? Nanti kita akan cari tahu. Sebelum kita akan mencari tahu, kalian lihat di buku paket kalian di halaman 51 dan 52. 51 dan 52. Coba kalian kerjakan dulu halaman 51, 52 dan 53. Berarti ada 3 ya. 51, 52 dan 53. Coba kalian terka dulu ya, kalian tulis dulu ya. Ini adalah misalkan nih, saya kasih contoh ya, nomor 1. Nomor 1 ini sebenarnya bukan lama. Siapakah dia nomor 1? Kalian boleh dengan garis, misalkan nomor 1 ini biku. Contoh yang nomor 1 ini betul ya. Ini biku. Biku berarti ditarik dari gambar biku, kalian kasih garis ke tulisan biku. Kalau yang nomor 2, saya kasih contoh saja ya. Nomor 2 saya kasih garis. Oke. Nomor 2 ini adalah lama. Lama berarti tinggal di garis dari sini. Dari lama kalian cari ini lama. Ada pertanyaan? Silakan nyalakan mikrofonnya Hansen. Romo, ini beda Romo. Disuruh tulis deskripsinya. Oh, tulis deskripsinya. Oke, boleh, silakan kalian tulis deskripsinya ya. Tapi kalian jangan contek di sini ya. Tunggu ya, saya lihat buku paketnya. Di buku paket berarti berbeda ya? Oh iya, di buku paket berbeda ya deskripsinya. Tapi kalian bisa lihat ini. Contohnya nomor 1 kalian tulis ya, biku. Kalian tulis nomor 1 deskripsinya itu adalah biku. Nomor 2 kalian tulis deskripsinya adalah lama. Dan seterusnya. Nanti sampai ke halaman 51, 52, dan 53. Nanti akan kita bahas siapakah dia. Nanti saya akan kasih tahu. Oke, silakan dijawab mulai dari ya. Perbedaan biku sama lama itu apa? Nah, nanti saya akan kasih tahu. Silakan kalian lihat di situ ya. Silakan kalian lihat dulu ya. Nanti akan saya kasih tahu. Ini sebenarnya pelajaran kelas 1 SD. Anak kelas 1 SD sudah bisa membedakan siapa biku dan siapa lama. Karena kalian tidak belajar agama Buddha sejak kecil, jadi kalian tidak tahu apa bedanya biku dan lama. Enggak apa-apa. Nanti akan saya kasih tahu. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ini jam 1 yang lewat. Tahu aja rombongan. Yang tahu aja. Kalau nggak tahu nggak usah. Oke, kalau nggak tahu nggak usah. Dari ini jam 1 lewat 12, saya tunggu sampai jam 1.22.
Saya kasih contekan aja ya di sini ya. Tapi ini jawaban di sini salah ya. Jawaban di sini salah. Tapi nanti kalian akan tahu siapa-siapa itu. Oke. Romo, Kriterianya bikin kotak. nggak usah di buku paket aja kalian tulis. Kalian tulis di buku paketnya aja. Pakai pensil ya, jangan pulpen ya. Nanti salah dihapus. Ini ada biksuni, ada samanera, ada biksu, ada samaneri, ada samanera, ada samaneri, ada sramanera. Ini ada beda-beda lagi ya, nanti samanera, samaneri, sramanera itu nanti beda-beda. Nanti saya akan kasih tahu ya. Ada sramanera, ada sramaneri. Ini sebenarnya sramaneri ya. Samanera sama sramanera nanti ada perbedaan. Perbedaannya di bentuk jubahnya ya. Ini ada Atasilani, tapi ini bukan orangnya ya. Misalnya ini gambar ini Sramanera bukan. Ini sebenarnya untuk mencocokkan. Makanya berbeda ini. Ada Atasilani, ada calon biku dan juga calon biksu lama ada juga. Terus ada Pandita Maitreya, ada Pandita Theravada, ada upasaka, ada umat biasa, ada upasika, ada umat biasa, ada upasaka. Nanti kalian akan tahu. Saya juga nanti akan kasih tahu kepada kalian jawaban-jawaban yang tepat. Saya juga mengerjakan di buku paketnya ya. Silakan kalian kerjakan. Oke, 9 menit lagi. Kita tepat waktu ya sampai jam 22 nanti. Saya ikut mengerjakan. Yang nomor 1 sama nomor 2 kan udah tahu. Kalian mengerjakan tinggal 12 saja. Ayo, dikerjakan. Nanti saya akan mengerjakan. Nanti kalian akan tahu ya. Kalau gambar kalian nggak jelas, kalian juga bisa lihat gambar di sini ya.
Bagaimana? Sudah siap? Saya sudah siap ya. Saya satu lagi deh. Oke, saya sudah siap. Gimana? Sudah siap? 4 menit lagi, 4 menit lagi. Tenang, masih 4 menit lagi. Udah nggak tahu lagi Romo. Hah? Ini ada contoh-contohnya nih. Asal Ini jawab Romo. bukan contoh-contohnya, Deng. Ini ada tulisan-tulisannya nih. Samanera, biksu, biksu, biku, biksuni, terus atasilani. Ini koma ya harusnya di sini ya. Calon biku, biksu, habis biksu ini koma, baru lama. Terus Pandita Maitreya. Kalau Pandita Maitreya ini pasti harus tahu kan, siap. Kalau gambar kalian belakangnya ada Maitreya, gambarnya ada belakangnya Maitreya, berarti Pandita Maitreya. Ini saya kasih contoh nih, nomor 11 ini Pandita Maitreya nih, nomor 11. Nomor 11 ini Pandita Maitreya karena dia ada rupang Maitreyanya di belakang. Gitu gampang aja. Saya kasih contoh lagi, nomor 14. Nomor 14 sudah pada jawab belum? Umat biasa kan? Umat biasa kan? Nomor 13. Enggak lah, saya udah kasih tahu 4 ya. Tinggal 10 biji lagi ya. Silakan dikerjakan. Ini kan di sini tadi kan ada dikasih tahu umat Buddha biasa, para biku, samanera, para pandita, udah silakan. Oke, 2 menit lagi. Saya tinggal ngopi. Mau salah pun nggak apa-apa, nanti kan dibenerin. Yang penting tulisnya pakai pensil aja, biar gampang benerinnya. Nggak tahu lagi Romo. Nggak tahu lagi, udah nyerah. Oke, sudah semua ya. Grace, Prisya, sudah semua ya. Oke, kita mulai ya, kita bahas ya. Nomor 1 sudah kan? Nomor 1 adalah tadi sudah saya jawab. Nomor 1 adalah biku. Biku. Ini siapa yang nggak kenal nama biku ini? Ada yang kenal nggak siapa nama biku ini? Masa nggak pernah kenal? Ini saya besarkan dulu ya, biar tahu. Oh ya, saya kecilkan sedikit. Oke, ada yang kenal? Ada yang tahu siapa nama nomor 1 ini? Masa ini penulis buku loh, penulis buku terkenal. Hah? Ajahn Brahm. Nah, betul, Ajahn Brahm. Ini namanya Ajahn Brahm ya. Ini adalah seorang biku Theravada, makanya disebut biku. Terus nomor 2, ada yang kenal nggak? Ada yang pernah lihat ini? Ini muncul terus di TV nih. Ini paling terkenal nih. Selain Ajahn Brahm, yang paling terkenal adalah dia. Ada yang tahu? Nyalakan aja mikrofonnya. Namanya adalah Dalai Lama. Dalai Lama. Ini Dalai Lama. Terus tadi Grace tanya ya, apa bedanya biku sama lama ya? Saya kasih tahu ya. Agama Buddha itu ada tiga aliran, ada 3 mazhab. Biku, ada Buddha Theravada, terus Buddha Mahayana, terus agama Buddha Tantrayana atau Wajrayana. Nah, yang disebut biku itu adalah aliran untuk biksunya dari Theravada. Itu disebut biku. Biku itu dari Theravada. Kalau lama itu adalah dari aliran Buddha Wajrayana.
atau Tantrayana yang biasa berkembang di Tibet, di Bhutan, di Nepal, banyak sekali. Di Indonesia juga ada. Oke, sudah tahu kan bedanya biku sama lama kan? Sudah tahu kan? Kalau biku itu dari Theravada, kalau lama itu dari Tantrayana. Dan warna jubahnya berbeda. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini siapa? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 3. Grace menjawab apa? Nyalakan semua ya mikrofonnya ya. Mikrofonnya dinyalakan semua ya. Biksu Romo. Hansen? Nggak jawab Romo. Risya? Ini laki-laki ya. Ini biksu bukan biksuni. Saya tadi kan suruh silang ini bukan jawaban yang betul ya. Ini bukan jawaban yang betul ya. Biksu. Ini biksu bukan. Ini laki-laki. Ini biksu. Ini biksu. Oke, silakan ditulis. Nomor 3. Biksu. Udah? Udah Romo. Nomor 4. Nomor 4 ini pasti juga kalian kenal namanya nih. Ini terkenal nih. Siapa nomor 4 ini? Master Cheng Yen. Ya, betul. Master Cheng Yen. Ini disebut siapa kalau Master Cheng Yen? Biksu. Iya, Frisia betul. Frisia betul ya. Biksuni. 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 Kalau kita biasa manggilnya sefu. Sebenarnya kalau kita manggilnya sefu. Kalau laki mau cewek kita panggilnya sefu. Karena beliau dari aliran Buddha Mahayana. Tapi biksuni itu dari bahasa Sanskerta. Oke, sudah ditulis semua biksuni. Nomor 5. Nomor 5, ada yang menjawab enggak nomor 5? Samanera Romo. Enggak. Oke, nomor 5 betul ya, Samanera. Nomor 5 Samanera. Silakan ditulis. Oke, nomor 6 masuk ke nomor 6. Siapa yang menjawab nomor 6? Ada yang bisa menjawab nomor 6? Siapa? Chris menjawab enggak? Ada Romo. Silahkan, yang sudah menjawab coba Chris menjawab apa? Itu laki atau perempuan Romo? Enggak tahu. Jawab dulu. Jawaban Chris apa? Samanera. Hah? Samanera. Oke, Hansen menjawab enggak? Enggak Romo. Prisya? Ramanera. Prisya menjawab apa, Prisya? Sramanera, bukan Samanera ya. Samanera yang nomor 5, nomor 6 ditulis Sramanera. Tulisannya seperti ini. Nah, ini. Sramanera. Shrmanera. Ini kenapa ada Samanera? Terus kenapa ada Sramanera? Tahu nggak? Kalau Samanera itu bahasa Pali, Sramanera itu bahasa Sanskerta. Untuk bahasa Pali itu untuk yang Theravada. Kalau yang bahasa Sanskerta itu yang Mahayana. Calon biku dari Mahayana. Sramanera. Nomor 7. Oke, nomor 7. Siapa bisa menjawab nomor 7? Grace menjawab apa nomor 7? Jawab Romo. Apa jawabannya? Apa Grace jawabannya nomor 7? Enggak dijawab Romo. Oh, jawab. Hansen? Enggak ada Romo. Frisia? Samaneri. Oke, betul ya Frisia ya. Samaneri. Ini cewek. Samaneri. Tulisannya biasa. SAMAN ini ya. Tulisannya ini tanpa ada H, hanya dibuang. Hanya dibuang. Samaneri tulisan biasa. Nomor 8. Ada yang sudah menjawab? Ada yang menjawab nomor 8? Nomor 8 siapa menjawab? Ada yang menjawab enggak nomor 8? Grace menjawab? Enggak. Hansen menjawab nomor 8? Enggak. Grace yang menjawab?
Enggak. Padahal gampang loh ya. Ini kan ada tulisan Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Ini adalah Samanera. Kalau Samanera itu di dalam bahasa Indonesianya disebut ini calon biku, biksu, dan lama. Oke, silakan kalian tulis calon biku, biksu, koma, lama. Nomor 9 itu setelah ini nomor 9 ya, tapi nggak ada tulisannya. Sudah ditulis semua? Sudah ditulis semua? Sudah, kalau sudah sekarang kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 ini gampang ya. Tapi kalian pasti nggak tahu. Oke, sudah. Sekarang nomor 9. Ada yang menjawab nggak nomor 9 ini? Enggak, Romo. Enggak. Grace nggak jawab? Ada Romo. Siapa? Atasila. Oke, Frisia? Nggak ada Romo. Enggak, oke. Betul ya, ini tulisannya ya. Atasilani. Nomor 9 itu Atasilani. Oke, masuk ke nomor 10. Nomor 10. Udah, nomor 10. Ada yang bisa menjawab nomor 10? Gampang nih nomor 10 nih. Yo, nomor 10 siapa? Grace ada menjawab? Enggak. Hansen? Enggak. Frisia? Enggak. Ada, Romo. Ada. 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 Apa? Apa nomor 10? Pasaka, Romo. Pasaka. Frisia? Pandita Theravada. Oke, yang betul nomor 10 adalah Pandita Theravada ya. Ini loh, yang di bawah ini loh. Pandita Theravada. Ini kebalikannya ya, kebalikannya ya. Tinggal dibalik aja loh ya. Nomor 11 jawabannya Pandita Maitreya. Nomor 10 jawabannya adalah Pandita Theravada. Oke, ini 10 11 ya sudah ya. Sekarang 12, 13, 14. Oke, sudah ditulis semua? Kalau sudah, kita turun ke nomor 12. Oke, nomor 12 siapa? Ada yang menjawab nomor 12 siapa? Nyalakan mikrofonnya, Grace. Grace, nyalakan dulu. Grace tadi tidak dinyalakan. Upasaka Romo. Oke, Hansen ada menjawab? Ada, Romo. Tidak Romo. Enggak ya, nomor 12 itu Upasaka. Ini salah, bukan Upasika ya, Upasaka. Nomor 13 baru Upasika ya, nomor 13. Pasika. Nomor 12 Upasaka. 14, 13 Upasika. 14 tadi kan sudah dijawab adalah umat biasa. Oke. Sudah ditulis semua? Oke, kalau sudah kita masuk ke materinya. Sebelum saya masuk ke sebuah materi, kita akan kasih tahu. Jadi Grace, Hansen, dan Frisia itu termasuk dari 14 ini termasuk yang mana? Umat biasa. Nomor berapa? Termasuk 14. Nomor 14, termasuk 14 umat biasa. Kenapa disebut umat biasa? Kenapa bukan upasaka atau upasika? Kenapa? Ayo. Karena memakai baju biasa. Oke, karena memakai baju biasa. Bukan itu jawabannya. Ayo. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa disebut umat biasa, bukan upasaka dan upasika? Ini kalau karena berumah tangga. Karena berumah tangga. Upasaka dan upasika juga berumah tangga. Ini upasaka, ini upasika. Ini juga berumah tangga. Hanya ini bajunya sebenarnya dia kalau ke wihara enggak juga harus pakai baju putih. Enggak juga pakai baju biasa, kadang juga sering. Ayo, kenapa disebut kalian umat biasa dan ini bukan upasaka atau upasika? Kalau cewek upasika, kalau cowok upasaka. Kenapa? Sebelum saya menjawab.
Oke, nggak tahu? Saya jawab ya. Nggak tahu Romo. Oke, saya jawab ya. Kenapa kok kalian disebut upasaka? Nah, sebelum saya jawab, saya mau bertanya kepada kalian. Saya ini umat biasa atau upasaka upasika? Saya ini umat biasa atau upasaka? Saya kan laki-laki, upasaka atau umat biasa? Upasaka. Yo, umat biasa atau upasaka saya? Upasaka Romo. Osaka. Terus kenapa? Kalau saya ke upasaka, kalian ke umat biasa. Yo, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena Romo gurunya, kami muridnya. Ayo, bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Bisa juga muridnya upasaka atau upasika, gurunya umat biasa. Bisa juga. Ayo. Ada yang tahu apa penyebabnya? Jawaban yang paling tepat adalah kenapa kalian umat biasa, saya upasaka. Orang yang disebut upasaka adalah orang yang sudah membacakan Parita Tisarana dan Pancasila di hadapan Bante atau biasa disebut sudah diupasaka oleh Bante. Kalian sudah pernah diupasaka sama Bante? Sudah pernah dipotong rambutnya sedikit? Kalian sudah pernah? Belum? Nah, itulah kenapa kalian disebut umat biasa. Nah, nanti setelah pandemi corona ini berakhir, kita akan membuat program yang namanya Wisudi Upasaka Upasika. Nah, nanti kalau sudah kalian diwisudi Upasaka dan Upasika oleh Bante, baru kalian nanti namanya Upasaka Hansen, Upasika Grace, dan Upasika Frisia. Seperti itu. Itu kalau mama, papa kalian, biasanya itu kalau di Mahayana, itu namanya di Kwei. Kwei itu di Tisarana. Di Tisarana. Nah, kalau kalian sudah membaca Tisarana di depan Sefu atau di depan Bante, itu berarti kalian sudah menjadi upasaka atau upasika. Itu namanya upasaka, upasika, dan umat biasa. Itulah yang membedakan. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materinya? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan mulai pelajarannya. Oke, silakan kalian buka di halaman 54 ya. Halaman 54. Kita akan belajar tentang kelompok umat Buddha. Kelompok umat Buddha itu dibagi menjadi dua, Garawasa dan Pabajita. Garawasa. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama. Yang pertama adalah Garawasa. Garawasa. Ini saya kasih tahu ya. Garawasa, silakan didengarkan. Dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddhis terdiri atas dua kelompok yang dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya. Ini dijelaskan di dalam kitab suci ya. Ini ada di dalam kitab suci Tripitaka. Kelompok yang pertama adalah kelompok masyarakat kewiharaan yang dinamakan Pabajita. Yang termasuk di dalam Pabajita itu adalah Bante, Sefu, yang tadi saya bilang ada biku, biksu, lama, biksuni, bikuni, samanera, sramanera, samaneri, sramaneri, dan atasilani. Itu termasuk di dalam Pabajita. Terus kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok masyarakat awam. Awam itu dalam bahasa Indonesianya juga, awam ini bahasa Indonesia ya, tapi artinya adalah biasa. Kelompok masyarakat biasa yang dinamakan Garawasa. Garawasa itu seperti siapa? Garawasa itu seperti upasaka, upasika, pandita,
umat biasa itu adalah garawasa. Berarti kita ini termasuk pabajita atau garawasa? Kita termasuk apa? Pabajita atau garawasa? Garawasa. Garawasa, betul ya. Kita termasuk garawasa. Garawasa. Dalam bahasa Pali itu garawasa. Ya. Kalau yang Bante, Sefu, Lama itu adalah pabajita. Orang yang meninggalkan rumah. Yang tinggal di wihara. Orang-orang yang tinggal di wihara. Yang memotong rambutnya itu disebut adalah pabajita. Kalau garawasa itu orang yang awam, umat biasa yang menjalani kehidupan seperti biasanya, seperti kita ini adalah garawasa. Oke, saya lanjutkan. Perbedaan ini hanyalah didasarkan pada kedudukan sosial mereka masing-masing dan bukan berarti kasta, bukan kasta ya. Agama Buddha tidak menghendaki adanya kasta dalam masyarakat. Buddha mengatakan, bukan karena kelahiran seseorang disebut wasala. Wasala itu dalam bahasa Indonesianya manusia sampah. Bukan karena kelahiran seseorang disebut brahmana. Hanya karena perbuatan seseorang disebut wasala atau sampah masyarakat ya. Sampah masyarakat. Hanya karena perbuatan seseorang disebut brahmana. Ini ada di Sutta Nipata, di Wasala Sutta. Selain dua kelompok di atas, ada juga disebut umat Buddha perumah tangga yang menjalani kehidupan sebagai samana, walau dia bukan samana. Nah, kelompok ini disebut anagarika dan anagariki. Anagarika dan anagariki ini di bawahnya atasila. Di bawahnya atasila ya, di bawahnya atasilani. Nah, kriteria umat Buddha kalau di dalam bagan itu kalau kita lihat itu seperti ini. Seperti ini contohnya ya. Bisa kita lihat ya. Semua para Bante, para Sefu, para Samanera dan kita itu adalah umat Buddha. Semuanya adalah umat Buddha. Siswa Sang Buddha. Siswa Sang Buddha dibagi menjadi dua. Tadi ada pabajita dan garawasa. Pabajita adalah rohaniawan atau mereka yang tadi saya katakan biku, biksu, sefu, lama, samanera dan samaneri. Terus perumah tangga atau garawasa. Garawasa termasuk tadi upasaka, upasika, pandita, umat biasa. Kalau pabajita tadi samanera, samaneri, biku, dan bikuni. Nah, ini adalah bagannya, ini adalah gambarannya. Sudah mengerti semua kan? Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan lagi. Silakan dibuka di halaman 55. Sekarang gantian ngomong ya. Saya minta kepada Hansen untuk membacakan halaman 55 yang paling atas, paragraf paling atas. Silakan Hansen nyalakan mikrofonnya. Semua Romo satu paragraf. Satu paragraf. Perumahan tangga akan hidup layaknya anggota masyarakat biasa. Hidup berkeluarga, bekerja atau mencari nafkah, menikmati kesenangan dan kebahagiaan duniawi. Umat Buddha kelompok ini menjalani hidup sehari-hari berlandaskan sila, baik itu Pancasila, Adhanga Sila maupun Pandita Sila. Bagi yang sudah menjadi pandita yang ditetapkan oleh Sangha melalui pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari ini, umat Buddha dapat merasakan kebahagiaan baik fisik maupun batin. Pelaksanaan sila dengan benar akan membawa umat Buddha kepada kehidupan yang selaras dan seimbang. Kehidupan yang didasari oleh cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oke, sudah. Terima kasih Hansen. Jadi yang dimaksud perumah tangga itu adalah orang yang hidupnya layaknya seperti masyarakat biasa. Ya kita ini kan
berkeluarga, bekerja, mencari nafkah, sekolah, menikmati kesenangan dan kebahagiaan duniawi. Umat Buddha kelompok ini menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan sila. Kalau kita biasanya menjalankan dengan 5 sila, Pancasila Buddhis. Terus ada juga Atangga Sila, itu biasa 8 sila. Ceit, Cabgo itu kita berpuasa. Adakah dari kalian yang berpuasa ketika Ceit, Cabgo? Tidak ada. Vegetarian, Romo. Vegetarian, nggak masalah. Dari vegetarian nanti kita akan berawal dari vegetarian, nanti akan belajar untuk menjadi Atangga Sila, yaitu tidak makan cuma 2 kali dalam sehari. Oke, terus juga melakukan Pandita Sila. Ini adalah untuk mereka yang sudah ditetapkan oleh Sangha seorang pandita. Melalui pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari, umat Buddha ini dapat merasakan kebahagiaan fisik maupun batin. Pelaksanaan sila dengan benar akan membawa umat Buddha pada kehidupan yang selaras dan seimbang. Kehidupan yang didasari oleh cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berarti kita harus mencintai semua makhluk. Makhluk yang kelihatan maupun makhluk yang tidak kelihatan. Di belakang kita, di sekeliling kita juga ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Contohnya kecoa yang sembunyi, kan tidak kelihatan. Kan? Terus contohnya semut di dalam tanah, kan tidak kelihatan. Terus contohnya lagi bakteri, virus, mereka juga makhluk hidup dan tidak kelihatan. Terus contohnya lagi para makhluk dewa, para makhluk Brahma. Terus contoh lagi yang biasanya kalian takutin itu adalah para hantu. Itu kan para makhluk yang tidak kelihatan. Tapi kita harus memancarkan cinta kasih kita. Maka dari itu kita senantiasa untuk selalu membacakan yang disebut Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah doa yang harus sering kita ucapkan karena kita memancarkan cinta kasih kepada seluruh makhluk. Oke, yang ini akan saya bacakan. Perumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan juga tentram. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat Buddha sebagai perumah tangga. Yang pertama adalah sada. Sada itu adalah keyakinan. Sila, caga, dan panya. Oke, sebentar ya, ada Yuda. Halo Yuda, selamat sore. Romo, nama budaya. Nama budaya Yuda. Oke Yuda, tunggu sebentar ya, nggak usah keluar Yuda ya. Yuda nggak usah keluar. Yuda ikutin saja sambil ikut belajar ya. Nanti kita akan masuk Yuda sebentar lagi ya, 10 menit lagi. Oke, saya lanjutkan. Sada itu artinya adalah keyakinan. Keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan perbuatan baik. Keyakinan bahwa semua perbuatan yang telah kita lakukan akan menghasilkan akibat. Itu adalah ya sada. Kita yakin apa yang kita lakukan akan membuahkan hasil, akan membuahkan akibat. Sila itu adalah perbuatan baik yang meliputi perkataan, tindakan dari badan, dari mata, dari apapun itu adalah sila, dari badan jasmani, dari mata, dari pikiran, itu adalah sila ya. Perbuatan yang bisa kita lakukan melalui 3 hal itu ya. Maka dari itu kita jangan sering-sering melakukan perbuatan buruk ya. Lebih baik kita melakukan sila-sila yang baik. Sila itu adalah perbuatan baik. Terus yang ketiga tadi adalah caga. Caga itu adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain.
Dana tersebut dapat berupa materi dan juga non-materi. Kita senyum juga sudah berdana. Kalian senyum itu juga sudah berdana. Berdana senyum. Senyum kepada musuh kita adalah juga perbuatan baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Panya. Panya artinya adalah kebijaksanaan. Di sini pana ya, sebenarnya panya. Harusnya ada cacingnya 2, disebut panya. Itu adalah kebijaksanaan atau bijaksana dalam melihat kebenaran dan ketidakbenaran, baik dan jahat. Kebijaksanaan yang dimiliki akan membawa kesucian bagi diri sendiri. Nah, maka dari itu sila, sada, caga, dan panya, keyakinan, perbuatan, terus kesediaan untuk berbuat baik, dan juga kebijaksanaan. 4 hal ini yang harus selalu kita bawa karena kita adalah umat biasa, karena kita adalah garawasa, umat perumah tangga. Tapi nanti kalau kita yang menjadi pabajita, misalkan Hansen menjadi samanera, lain lagi yang harus dilakukan oleh Hansen. Kalau kita menjadi samanera Hansen, tidak boleh Hansen tinggal di rumah. Hansen tidurnya di wihara. Ngapa-ngapain juga di wihara. Itu adalah samanera. Menjadi lagi nanti setelah jadi samanera 2 tahun, Hansen umurnya sudah lebih dari 20 tahun, berarti Hansen sudah boleh jadi biku, menjadi biku Hansen. Biku Hansen. Biku Hansen lagi nanti peraturannya juga lebih banyak lagi daripada samanera. Nah, itu adalah pabajita. Maka dari itu, lebih enak menjadi pabajita atau menjadi garawasa. Sama-sama enaknya, tergantung orangnya, tergantung kita menjalaninya. Jadi, menjadi bante, menjadi sefu, atau menjadi umat biasa seperti kita, itu sama enaknya, tergantung kita menjalaninya. Maka dari itu, kalau kita menjadi umat biasa, kalau kita menjadi garawasa, kita harus punya sada yang baik, punya sila yang baik, punya caga yang baik, dan juga punya panya, punya kebijaksanaan. Kalau kita nggak punya kebijaksanaan, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau kita punya panya, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan sedikit, nanti akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Sekarang di halaman 55 yang B, tadi kita sudah belajar tentang garawasa, sekarang kita akan melihat kelompok yang kedua. Kelompok pabajita. Sekarang saya minta kepada Grace untuk membacakan yang B, pabajita. Silakan dibacakan. Kelompok masyarakat kewiharaan pabajita terdiri atas para biku, bikuni, samanera, dan samaneri. Mereka termasuk dalam kelompok ini menjalani kehidupan tanpa berumah tangga, membaktikan diri untuk melaksanakan hidup suci, walaupun hidup mereka dibaktikan dan rohani. Kehidupan mereka sehari-hari pun tidak dapat lepas dari segi sosial. Mereka tetap berhubungan dengan kelompok masyarakat awam. Oke, lanjut bawahnya lagi. Buddha yang ingin menjadi anggota sangha, biku atau bikuni, mereka harus mengikuti latihan menjadi samanera atau samaneri, pabajasamanera atau samaneri. Menjadi samanera artinya menjadi murid dari anggota sangha mempunyai wewenang. Masa kebikuannya sudah memenuhi syarat. Setelah sekian lama dan atas rekomendasi guru dari samanera tersebut, maka seorang samanera dapat ditabiskan sebagai biku melalui upacara yang disebut dengan upasampada. Syarat-syarat menjadi... Oke, sudah. Oke. Terima kasih kepada Grace sudah membacakan. Saya ulangi sedikit ya. Pabajita ini adalah kelompok yang kedua.
kelompok masyarakat kewiharaan atau sangga, terdiri atas para biku, bikuni, samanera, dan juga samaneri. Mereka termasuk dalam kelompok ini menjalani kehidupan tanpa berumah tangga. Mereka tidak boleh punya istri atau tidak boleh punya suami. Itulah disebut kehidupan tanpa rumah tangga. Mereka tetap harus membaktikan diri untuk melaksanakan kehidupan suci. Walaupun hidup mereka dibaktikan untuk peningkatan susila dan rohani, kehidupan mereka sehari-hari tidak lepas dari segi sosial. Mereka tetap berhubungan dengan kelompok masyarakat awam. Misalkan nanti ada Bante datang ke sini memberikan ceramah, itu adalah tugas-tugas beliau juga. Nah, ini adalah syaratnya. Bagi kita yang ingin menjadi anggota sangha, pengen jadi biku atau pengen jadi bikuni, mereka harus mengikuti latihan. Latihan itu adalah latihan samanera dan samaneri. Mengikuti latihan pabaja samanera atau pabaja samaneri. Biasanya setiap libur panjang sekolah, di libur kenaikan kelas biasanya ada kegiatan pabaja samanera, samaneri sementara. Biasanya kita belum pernah melaksanakan dan kalian juga belum pernah mengikuti. Menjadi samanera dan samaneri sementara, digundul sementara, tidur di wihara sementara selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu pada masa liburan sekolah. Yang di Aceh yang sudah pernah melaksanakan adalah di sekolah minggu Langsa dan sekolah minggu Melabuh yang sudah pernah. Yang lainnya belum pernah. Nah, menjadi samanera itu artinya menjadi murid dari para bante yang sudah mempunyai wewenang. Setelah sekian lama dan atas rekomendasi guru, kalau itu samaneranya bukan samanera sementara, bisa menjadi biku. Samanera diupasampada menjadi biku. Syarat-syarat seorang samanera menjadi biku adalah mencukur rambut, alis, kumis, dan jenggot. Memiliki jubah, memiliki mangkok. Mangkok itu patah ya, seperti kita lihat di sekolah minggu online dulu 3 minggu yang lalu ya. Memiliki mangkok patah, dan juga ada walinya. Dan juga harus punya izin dari orang tua ya. Terus ini, duduk bertumpu lutut dan beranjali lalu mengucapkan tisarana, tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah, harus punya izin dari orang tua atau wali, dan juga tidak cacat mental. Ini adalah peraturan-peraturan seorang samanera untuk menjadi seorang samaneri, untuk menjadi seorang biku. Oke, kita sampai di sini dulu. Nanti yang selanjutnya akan kita bahas. Kalian tidak ada PR. Nanti besok saya akan ke sekolahan. Kalau nanti jumpa dengan kepala sekolah SMP, saya akan bicara kepada kepala sekolah SMP. Kalau agama Buddha boleh dilakukan secara Zoom, nanti kita akan lanjutkan dengan Zoom. Kalau tidak boleh ya nanti kita akan tatap muka ya. Tatap muka seperti kalian hari Senin dan Selasa. Karena hari Selasa itu saya ada masuk di kelas 1 sama kelas 3. Jadi nanti kalau waktunya tabrakan kan nggak bisa ngajar. Oke, kita belajarnya sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau nanti diizinkan pakai Zoom, kita akan lanjutkan pakai Zoom. Kalau tidak, kita akan tatap muka ya, tatap muka. Dan kalau kita pakai Zoom, waktunya tetap sama di hari Jumat. Di hari Jumat ya. Di hari Jumat sama seperti sekarang ini di jam 1. Oke, itu saja pertemuan kita pada pertemuan siang hari ini. Sebelum kita tutup, silakan kalian kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Tapi sebelum bertanya, kita akan foto dulu ya. Tunggu ya, kita foto dulu ya. Silakan foto. 1, siap.
1, 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Oh, belum. Nah, ini sudah. Ulang. Nggak bagus fotonya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebentar, disimpan dulu. Kelas 7, tanggal 06. Oke, sudah. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Hansen mau bertanya? Grace? Besok sekolah minggu, Romo. Besok sekolah, besok hari Sabtu Nanti hari Minggu. Maksudnya hari Minggu, Romo. Hari Minggu kita sekolah minggu ya. Tetap sekolah Tentang minggu. apa, Romo? Kita besok sekolah minggunya tentang sampah. Kita akan belajar mencintai lingkungan, akan belajar tidak buang sampah sembarangan. Karena masa depan kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Karena di dalam agama Buddha sering dikatakan perbuatan apapun yang kita lakukan, perbuatan itulah yang akan kita terima, seperti waktu kita meditasi. Jadi, kalau kita sering buang sampah, maka di masa depan sampahnya akan banyak sekali. Kita tidak bisa makan ikan karena ikannya makan sampah, terus sampahnya dimakan oleh ikan, ikannya kita makan, maka umur kita akan menjadi pendek. Terus kita buang sampah sembarangan, sampahnya dibuang ke sungai, sampahnya menyumbat sungai, sungainya menjadi banjir, kita menderita. Maka kehidupan kita bisa saja umurnya tidak bisa panjang. Maka dari itu, nanti di hari Minggu kita akan belajar bagaimana kita itu bijaksana dalam membuang sampah. Setiap hari kita itu membuang banyak sekali sampah ya. Baik itu sampah plastik, sampah organik maupun sampah non-organik. Oke, itu saja pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Tadi saya sudah mimpin, sekarang gantian. Hansen baca nama Karapata ya, Sen. Yuk kita semua tangannya beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwa Demi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Namo Buddhaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Buddhaya. Sabisata Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke, terima kasih kepada kelas 7. Silahkan kalian keluar masing-masing dan saya akan masuk untuk kelas 8. Oke, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.